Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala khairi khalqillahi ajma'in nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum at-tullab wa talibat. Ana ucapkan selamat datang pada pelajaran kita kali ini. As-Saff tingkatan al-awwal pertama Al-Faslud Dirasi semester kedua Al-Madah pelajaran Quranul Karim dan Dirasat Islamiyah. Maudhu' dars pembahasannya tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, a'budullah. Dan insyaallah setelah pelajaran kita kali ini kita akan mengetahui pertama sebab penciptaan jin dan manusia. Mengapa Allah menciptakan jin dan manusia? Kemudian kita akan mengetahui dalil dari Al-Quran bahwa Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya saja. Kemudian kita juga akan mengetahui bahwa ibadah tidaklah diberikan kepada selain Allah, dan kita juga akan mengetahui tentang sebagian ibadah. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, hendaknya agar kita mencari tempat yang cocok untuk belajar, kita duduk manis, kita membawa alat tulis dari buku, kemudian pulpen dan lain-lain, agar kita lebih konsentrasi dan lebih siap untuk belajar. Pada pelajaran kita sebelumnya kita telah belajar juga tentang mengenal Allah, ma'rifatullah. Apa judul pelajaran kita sebelumnya? Ahsantum. Pelajaran kita sebelumnya kita telah belajar tentang ma'rifatullah, tentang mahabbah, yaitu uhibbullah, aku cinta Allah. Uhibbullah, aku cinta Allah dikarenakan annallaha, sungguhnya Allah, hadani, memberikan petunjuk kepadaku, khalaqani, menciptakanku, razaqani, memberikan rizki kepadaku, an'ama alai, dan memberikan nikmat-nikmat yang banyak kepadaku. Adapun kali ini kita akan memulai pelajaran kita yang baru, judulnya adalah a'budullah, aku beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, apakah ada hubungan antara dua pelajaran tersebut? Apa hubungannya antara uhibbullah, aku cinta Allah, dan a'budullah, aku beribadah kepada Allah? Apakah ada hubungannya? Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Kaitannya dengan pelajaran kita sebelumnya adalah sesungguhnya Allah telah menciptakan kita. Allah telah memberikan petunjuk kepada kita. Allah telah memberikan nikmat dan memberikan rizki kepada kita. Jadi kita cinta kepada Allah. Oleh karena itu, karena kita cinta kepada Allah dan Allah memerintahkan kita agar kita hanya beribadah kepadanya, maka kita taat kepada Allah. Kita taat kepada Allah karena kita cinta Allah dan Allah memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya. Jadi pelajaran kita kali ini adalah a'budullaha wahdah. Aku beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, dan aku tidak beribadah kepada selainnya. Dikarenakan Allah adalah pencipta kita satu-satunya, Al-Khaliq wahdah, Ar-Raziq wahdah, yang memberikan rizki kepada kita satu-satunya. Jadi kita tidaklah beribadah melainkan hanya kepada Allah. Pada gambar ada anak yang sedang bersujud. Apa yang sedang dilakukannya? Ya, dia sedang beribadah kepada Allah. Dikarenakan sujud adalah termasuk dari jenis ibadah kepada Allah. Ahsantum. Jadi kalau ada yang bertanya kepada kita, apa yang kalian maksud dengan ibadah itu? Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Bahwa ibadah adalah suatu nama tentang sesuatu yang Allah cintai. Jadi segala bentuk perbuatan, segala bentuk ucapan yang Allah cintai itu adalah ibadah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'al. Dan macam-macam ibadah itu ada yang nampak, lahiriah, dan ada yang tidak nampak, yaitu batiniyah. Dan yang nampak itu seperti sholat, seperti zakat, seperti haji. Dan yang tidak nampak itu seperti keyakinan kita bahwa Allah itu pencipta, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, keyakinan kita tentang adanya surga dan neraka. Itu adalah iman kepada Allah, iman kepada hari akhir,
dan iman yang lainnya. Pada gambar ini ada anak yang sedang bersujud atau ada orang yang sedang bersujud. Menurut kalian ibadah apa yang dilakukannya? Apakah ibadah puasa, ataukah ibadah salat, atau ibadah yang lain? Ahsantum, ini adalah ibadah salat. Dan perbuatan sujud ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Dikarenakan keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dalam keadaan dia sujud. Jadi kita tidak ragu lagi bahwa perbuatan sujud itu adalah ibadah ya. Kemudian selanjutnya adalah ad'ullaha wahdah. Aku berdoa hanya kepada Allah satu-satunya. Apakah berdoa itu adalah ibadah? Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Berdoa adalah ibadah. Dan mengapa doa ini disebut ibadah? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai perbuatan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita selalu berdoa dan meminta hanya kepadanya saja, dan Allah akan kabulkan doa tersebut. Kemudian selanjutnya adalah salat. Usolli lillahi wahdah. Aku melakukan salat hanya untuk Allah satu-satunya. Dan apakah salat ini termasuk perbuatan yang disebut ibadah? Na'am, ahsantum, barakallahu fikum. Salat adalah seperti yang sudah kita tahu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya agar beribadah hanya kepadanya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Ahsantum, ahsantum, barakallahu fikum. Jadi setelah kita mendengar ayat ini, jelas bagi kita bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya kita di muka dunia ini, adanya kita di sini adalah sebab agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Jadi segala bentuk ibadah yang kita lakukan tujuannya adalah agar Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Nas'alullah dzalik. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.